Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Baik anak-anak ibu yang soleh-soleh, hari ini udah siap belajar? Tetap harus siap ya, tetap semangat terus untuk kita menuntut ilmu. Nah, anak-anak ibu yang soleh-soleha, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar IPA yang ada di tema 2, subtema 3 dengan materi energi alternatif di kelas 4, pembelajaran kelima. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ibu yang soleh-soleha, sebelumnya kita siapkan dulu buku pembelajarannya, yaitu buku paket, buku pena 4A, dan buku tulisnya. Kalian pahami apa yang Ibu jelaskan materi hari ini? Sebelumnya, di sini Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Yaitu tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Di antaranya angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar, organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak ibu yang soleh-soleh, mari kita buka buku paket buku pena 4A, yaitu ada di halaman 122. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi energi alternatif. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai sumber energi. Masih ingatkah sumber energi? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan energi alternatif. Ada yang tahu apa itu energi alternatif? Nah, di sini Ibu akan menjelaskannya. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan selalu tersedia di alam. Pada intinya, energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam. Nah, di sini ada beberapa contoh energi alternatif. Di antaranya yang pertama yaitu sinar matahari, yang kedua yaitu arus air, yang ketiga yaitu angin, yang keempat yaitu panas bumi, dan yang terakhir yang kelima adalah energi biomasa atau bisa disebut dengan limbah pertanian atau peternakan. Baik anak-anak ibu yang soleh-soleha, di sini Ibu akan membahas dulu yang pertama yaitu mengenai energi sinar matahari. Ada yang tahu tidak apa itu energi sinar matahari? Nah, di sini ada gambar matahari. Energi sinar matahari adalah salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Nah, di sini contohnya ada gambar yang terkena paparan sinar matahari. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau disebut juga dengan PLTS. Selanjutnya yang kedua yaitu energi arus air. Nah, di sini ada gambar ombak yang terkena arus air. Apa sih yang dimaksud dengan energi arus air? Energi arus air adalah satu dari 5 sumber terbesar energi alternatif atau disebut juga dengan energi terbarukan. Energi
Air ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik serta tenaga air, tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca, seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Nah, di sini coba kalian perhatikan, di sini ada energi arus air yang berada di sungai. Di sini ada energi arus air yang mengalir dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Coba perhatikan gambar yang pertama yang di atas, yaitu energi air pada ombak di laut. Dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, gambar yang kedua coba lihat. Ada arus air sungai. Manfaatnya untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selanjutnya, energi angin. Apa sih energi angin? Ada yang tahu? Energi angin adalah energi yang berasal dari alam. Energi ini terjadi karena adanya perbedaan suhu antara udara dan panas. Coba perhatikan gambar di samping dan di atas ini. Ada energi angin yang bergerak, yaitu dengan kincir ya. Energi gerak angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir atau turbin pada pembangkit listrik tenaga angin. Angin dapat membuat baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau disebut PLTB. Selanjutnya, energi panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal adalah sumber energi yang relatif ramah lingkungan. Mengapa energi panas bumi disebut dengan ramah lingkungan? Karena berasal dari panas dalam bumi. Air yang dipompa ke dalam bumi oleh manusia atau sebab-sebab alam. Atau hujan dikumpulkan ke permukaan bumi dalam bentuk uap yang bisa digunakannya untuk menggerakkan turbin-turbin untuk memproduksi listrik. Coba perhatikan gambar di samping ini. Ada gambar energi panas bumi. Yang terjadi adalah penguapan. Benar tidak? Nah, energi panas bumi dimanfaatkan sumber air panas bumi di pegunungan. Uap panas dari dalam bumi dimanfaatkan untuk memutar turbin. Panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selanjutnya yaitu energi biomasa atau energi limbah pertanian. Coba lihat gambar di samping ini. Di samping ini ada limbah pertanian dan peternakan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan energi biomasa? Energi biomasa merupakan energi yang dihasilkan dari bahan organik. Contoh energi biomasa diantaranya kotoran hewan, limbah pertanian, tanaman jagung, tanaman kedelai, tanaman jarak, dan rami. Nah, energi biomasa berupa energi biogas dari kotoran hewan. Kotoran hewan ternak dibusukkan sehingga menghasilkan gas metana untuk dijadikan bahan bakar. Selanjutnya, limbah pertanian. Coba lihat gambar di samping ini. Terjadi lagi limbah pertanian. Limbah pertanian digunakan untuk pembangkit listrik biomasa. Nah, tadi Ibu udah menjelaskan contoh dari energi alternatif. Adapun kelebihan dan kekurangannya energi alternatif. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan dulu kelebihan dari energi alternatif. Kelebihan energi alternatif yang pertama dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Yang kedua, beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi besar.
Yang ketiga, yaitu ramah lingkungan. Selanjutnya, ada pun kekurangan energi alternatif. Yang pertama, dibutuhkan biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif, misalnya pembuatan PLTA. Yang kedua, jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya, jumlah air meningkat saat musim hujan, tetapi berkurang saat musim kemarau. Baik anak-anak ibu yang soleha, barusan ibu udah memaparkan mengenai energi alternatif. Di sini, ibu akan memberikan tugas, yaitu yang pertama, silakan Anda pahami slide video ini dan pahami materi di buku Bupena 4A pada halaman 122 sampai 124. Nah, selain ada di slide materi ini, ada pun di buku paketnya yang berada di Bupena 4A. Yang kedua, Anda kerjakan soal latihan yang dikirim di tugas di aplikasi pembelajaran. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini cukup sekian, telah selesai. Terima kasih buat anak-anak ibu yang soleh-soleha. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.